Saya Tiarani Alfianita. Saya Intan Masria. Saya Indolandari. Saya Dewi Agustina. Saya Anissa Trihasana. Saya Fitri Novianti. Di sini kami akan menunjukkan kerusakan lingkungan yang berdampak sekali terhadap masyarakat. Jadi kami sudah berada di tempat pembuangan sampah. Tempatnya itu ada di Desa Merajat 1. Dari yang kami lihat ada sampah berserakan. Di sini kami melihat dampak dari segi sosiologis, di mana mengganggu kenyamanan sekitar, terutama dari bau dan juga dari kelihatannya tidak rapi, dan mengganggu pengguna jalan raya melintas. Karena sampahnya itu berserakan ke jalan. Baiklah, setelah dijelaskan oleh teman saya mengenai dampak sosiologis, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak ekonomis, yang dimana bisa kita lihat dengan adanya pembuangan sampah ini pasti ada dampak ekonominya. Nah, jadi dampak ekonomisnya itu karena harga jual beli tanah yang di sekitar sini itu tentunya akan berkurang karena sampah yang berserakan ini tentunya akan merugikan seseorang yang akan tinggal di sini. Seperti itu. Dari dampak-dampak yang telah dijelaskan teman-teman sebelumnya, ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat sekitar dalam membuang sampah. Dan juga lokasi ini bertepatan di depan salah satu lembaga di desa ini, yang dimana seharusnya lembaga tersebut bertanggung jawab atas pembuangan sampah yang terjadi. Dan hal tersebut dapat membuat citra desa ini menjadi buruk. Dan juga lokasi ini tidak hanya terjadi di sini saja, namun terjadi juga di beberapa tempat. Jadi di sini saya bersama Ibu Hoiria akan menanggapi bagaimana pengelolaan sampah di desa ini. Nah, jadi menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai kondisi pembuangan dan pengelolaan sampah yang ada di desa ini, Bu? Saya tanggapi nak ya, kalau kurang itu pembuangan sampah di sini kurang bagus, terutama di pinggir jalan dan di depan kantor kepala desa dan juga di depan sekolahan. Sangat kurang bagus, terutama tentang baunya. Jadi sangat mengganggu sekali. Mengganggu sekali. Mengganggu mata, mengganggu hidung. Nah, Bu, kami di sini mengamati bahwasanya sering melihat warga itu masih membuang sampah secara sembarangan, Bu, di sini. Iya. Jadi penyebab utama hal itu terjadi itu apa, Bu? Mungkin kurang pengertiannya tentang sampah. Kurang kesadarannya, Bu. Iya, kurang kesadarannya tentang sampah dan juga lambatnya pengambilan sampah. Akhirnya penumpukan terjadi. Oke, jadi Iya. di sini masyarakat masih kurang sadar dan tanggung jawab dari lembaga yang seharusnya bertanggung jawab itu Kurang. Kalau semestinya setiap hari harus ada pengangkutan. Iya. Sudah itu pula kalau bisa jangan dibuang di sini, agak jauh dari lembaga umum ini. Iya. Jadi menurut Ibu, apa bentuk dukungan yang paling dibutuhkan desa ini dalam penanganan masalah sampah seperti ini? Pengangkatan. Jadi kurangnya pengangkutan. Iya, semestinya setiap hari. Mungkin kamu bisa juga koordinasi dengan lembaga daerah, misalnya kepala desa, bagaimana caranya, seperti itu. Nah, menurut Ibu, dampak terparah terhadap masyarakat dari masalah sampah yang di sini ini apa, Bu? Misal kesehatan terutama. Di sini banyak kasus DBD ya, Bu? Iya. Kalau di sini kan belum ada DBD itu, tapi batuk-batuk banyak. Jadi Iya, sudah terjadi batuk-batuk ya. Nah, entah apa akibat sampah atau polusi, mungkin kedua-duanya seperti itu. terima kasih, Bu. Jadi itulah wawancara saya bersama Ibu Hoiria.
Baiklah, jadi di sini saya bersama Ibu Laili dan Ibu Niar Ya. akan membahas terkait dengan sampah yang kami amati tadi. Jadi Bu, Ibu bertanya Ibu, apa kendala terbesar dalam mengelola sampah di desa ini menurut Ibu? Menanggapi itu ya masalah sampah. Iya. Dulu aman-aman saja, aman-aman. Setiap hari diambil ternyata ya. Hari ini agak di apa? Dikurang ya. Iya, nggak diambil lagi gitu. Bukan Diambil bukan tapi diambil. lama 2-3 hari ya. Iya. 2-3 Satu hari. hari baru diambil. Jadi masyarakat ini kebetulan di situ pernah ada kumpulan sampah. Iya. Ini Iya. dijadikan Di belakang. tempat dibersihkan. Jadi Jadi bersih. dilarikan masyarakat Iya, tuh di sini. daerah. Jadi sudah ada belum Bu aturan atau sanksi bagi warga yang buang sampah sembarangan di depan jalan sana? Untuk sementara belum ada. Belum ada ya? Ya karena waktu itu tertib ya pembuangan sampah Iya. tertib. Jadi mungkin di Berdes belum ada disebutkan. Iya. Kalau misalkan ada nggak Bu kerjasama antar dengan pihak luar seperti dinas lingkungan hidup atau organisasi lain untuk membantu penanganan pembuangan sampah itu? Ya. Oh, artinya pernah. Oh pernah ada, tapi sampai ini ya. sekarang belum ada tangkap. Ya udah ditanggapi masyarakat, tapi Iya. sampai sekarang belum Belum ini. Jadi kalau terlaksana. ya, jadi kalau dari Ibu harapan Ibu terhadap warga desa terkait masalah sampah ini, harapan Ibu supaya nggak terulang lagi. Ya, sebagai masyarakat Ya. harapkan kampungan itu rapi, Iya, nyaman dilihat ya, gitu, nggak bau gitu. sejahtera. Baunya itu yang tak Iya, tahu. baunya berserakan ke jalan-jalan kan Iya. tadi. Itu juga sepertinya bukan penduduk di sini yang buang itu, Iya. Oh iya, yang bawa dari mobil, sampah, mobil. oh, Dia dari di- desa lain juga. ya. Kalau ada sampah di jalan, yang lain tuh buang, buang makanya banyak itu. Oh, iya. Jadi Kalau kami di sini enggak buang ke sana. iya. Jadi Baru kebanyakan baru. ini ya warga desa lain Iya. gitu. baru berapa bulan ya Iya. baru terjadi di Bukan desa, penumpukan desa sampah. hanya satu inilah berkemungkinan kampungnya, dusunnya. Iya. Mm-mm. Kalau menurut Ibu di desa ini tuh sudah ada apa dampak-dampak seperti ada yang kena penyakit DBD atau gimana di sini di daerah sini tidak ada bulan ini belum ada. Belum ada. Tapi pernah aku dengar di daerah Tangsel ya. Iya. Di sana ada pernah. Di sana lagi dulu. berarti Diatasi. dampak ini tadi ya. Mungkin itu saja wawancara saya bersama Ibu Niar dan Ibu Laili terkait pembuangan sampah sembarangan di jalan raya.